Halo, selamat berjumpa kembali dalam skenario yang ketiga ini, yaitu membahas tentang olah gerak ship to ship. Olah gerak ship to ship ini umum dilakukan oleh kapal-kapal tanker. Tentunya kalau bukan kapal tanker ya mestinya tidak pernah ship to ship. Kalau tanker sangat mungkin transfer muatan dari mothership ke service ship, atau dari service ship membongkar ke mothership. Ini untuk umum yang ada di kapal-kapal tanker. Namun demikian, untuk kapal-kapal kargo nampaknya kegiatan olah gerak seperti ini tidak pernah dilakukan. Apalagi bagi para perwira yang bekerja di kapal bunker, ya tiap hari kerjanya olah geraknya ship to ship untuk mengisi bunker ke kapal-kapal yang ada di pelabuhan. Jadi bagi kapal bunker ya pekerjaan ship to ship ini merupakan pekerjaan hari-hari. Oleh karena itu, dalam skenario nanti dipraktekkan di dalam simulator, di sini ditunjukkan bagaimana olah gerak ship to ship. Ini contohnya bahwa yang merah ini adalah mothership-nya, atau kalau kapal minta bunker ya kapal yang meminta bunker kepada suatu pengusaha bunker. Baru yang hijau ini adalah kapal yang akan mengisi bunker ke kapal yang merah, atau kapal yang hijau ini merupakan kapal servis yang melayani kapal yang merah, atau umum disebut mothership, kapal induknya. Dari STS ini bisa saja dari kapal induk bongkar ke kapal servis, atau dari kapal servis bongkar ke kapal induk, sangat mungkin. Sebagai contoh, kapal-kapal yang di zaman belum ada pipanisasi di pangkalan susu, kapal servisnya membawa muatan dari darat dibawa ke tengah untuk diekspor di kapal-kapal yang ocean going ya ke pantai barat Amerika sana, dilayani oleh service ship berkali-kali banyak kapal. Karena kapalnya mothership-nya besar, maka ini berulang balik melayani mothership-nya. Jadi dari kapal servis bongkar ke kapal induk. Tapi sebaliknya, untuk dicontoh saja di Teluk Semangka, di Pertamina, kapal mothership ini membawa minyak mungkin dari Rastanora atau dari mana, baru diambil oleh kapal-kapal servis, dibawa ke Cilacap ataupun ke Balikpapan. Misalkan kalau untuk crude di kilang di Balikpapan atau di Cilacap, misalnya demikian. Inilah kegiatan olah gerak ship to ship. Ya, bagi kapal-kapal bunker, olah gerak kapal bunker ini ya lebih banyak dilakukan secara ship to ship, memberikan bunker dari kapal yang servis ke kapal yang meminta bunker itu, kira-kira gitu. Baiklah, saya mulai saja.
mengenai olah geraknya. Kapal yang sedang berlabuh, mothership-nya mendapat arus ini dari depan, berarti kapal ini menghadap arus. Menghadap dari mana arus itu mengalir atau ya kira-kira menghadap sana. Nah, untuk itu kapal servis ini nanti sandar di lambung kapal yang merah ini, mothership-nya. Kalau posisi kapal servis atau yang hijau ini seperti ini, maka olah geraknya dapat dilakukan menggerakkan mesin maju langsung menuju ke lambung kanan daripada mothership. Ini contohnya. Kapal hijau mulai bergerak menuju mothership. Jadi kalau sudah posisinya seperti ini ya mudah, tinggal kapal digerakkan maju menuju ke lambung kanan daripada mothership-nya. Tapi sebaliknya, kalau kapal servis ini tidak posisi tidak sini, misalkan seperti ini, tidak bisa maju langsung sini belok sandar, itu tidak bisa. Ya, jangan mencoba sekali-kali ini lurus ke sono terus sini, tidak bisa. Harus diawali dulu, kapal ini digerakkan maju, cekar kanan, kemudian cekar kiri, baru sama dengan kapal yang sebelumnya, yang seperti ini. Posisi sudah menghadap sana, ya boleh dilakukan tindakan selanjutnya sama dengan kapal ini. Tetapi kalau posisi sini mesin digerakkan maju, kemudian cekar kanan, kemudian cekar kiri, baru menuju lambung mothership, sama dengan kapal yang dari sini tadi. Nah, ini saya tekankan, banyak para pasis yang masih belum menguasai karakteristik dari sebuah kapal. Jadi kapal tidak seperti kendaraan di darat. Kalau ini maju di sini baru mau belok ke kiri, kayak ini tidak sempat. Harus dari jauh mengambil ancang-ancang, ini maju, cekar kanan, kemudian cekar kiri, baru maju. Seperti kalau kapal yang ada di sebelah tadi, yang sebelah sini tadi. Kira-kira demikian. Ini yang sangat penting. Karena nanti dalam simulator, letak service ship ini terserah kepada operator simulator. Mau ditaruh di sini, di sini, di sini. Ya kalau mungkin dari depannya sana. Kalau depan harus muter. Ya tapi ya selama ini untuk menghemat waktu, umumnya dari belakang mothership. Hanya saja letaknya, posisinya bisa di sini, di sini, di sini, di sini, dan sebagainya. Untuk itu bagi para pasis yang akan berlatih untuk menyandarkan kapal ship to ship, perlu diingat kalau kapalnya posisi seperti ini ya harus digerakkan dulu, mutar, ambil ancang-ancang untuk menuju mothership. Seperti andai kata kapal itu ada di sini. Ya, saya ulangi lagi. Ini, ya. Kalau di sini tinggal lurus, ya, tinggal lurus maju. Tapi kalau di sini ya harus cekar kanan, kemudian cekar kiri. Ya contohnya seperti ini. Kalau sudah sampai sini, mesin stop. Walaupun mesin stop, masih ada sisa laju, kapal maju. Jadi ya membentuk sudut sekitar 5-10 derajat seperti ini. Ya, andai kata gagal, tidak nubruk mothership, gagal olah gerak. Misalnya gerakan mesin mundur
tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa aja kapal kelewat tapi tidak nubruk mothership-nya. Nah, kalau sudah begini, laju sudah tidak ada, atau kalau ada kecil sekali, ya maka kapal servis bisa menggerakkan mesin mundur, ya digerakkan mundur mesinnya. Ya, ini contohnya. Kapal baling-baling kanan, kalau digerakkan mundur, buritanya akan cenderung ke kiri. Ini harus dipegang. Walaupun nanti di simulator kayaknya tidak ada, karena itu yang membuat bukan, ya yang merancana mungkin bukan nakoda. Tapi dalam kenyataan, kalau Anda mundur, buritanya akan bergerak ke kiri, ya, akan menambah kapal itu rapat dan sejajar dengan mothership-nya. Contohnya ini, ya, ini kapal akan cenderung gerak buritanya ke kiri sehingga akhirnya sejajar atau hampir sejajar dengan mothership. Kapal sudah sejajar atau hampir sejajar dengan mothership, maka boleh dikirim tali-tali. Ya, ini dengan melempar tali buangan bisa dikirim sekaligus 2 atau 3 tali. Kirim dulu headline, baru kemudian spring belakang, baru kemudian spring depan, dan terakhir adalah sternline. Mengapa demikian? Karena untuk sternline dan spring depan tidak akan menerima beban daripada arus. Ya, yang menerima beban adalah headline dan spring belakang. Maka spring belakang dan headline kita dudukan. Kira-kira demikian olah gerak di ship to ship. Selesai, kapal dirapatkan, tali-tali dikencangkan, servis ship sudah merapat, selesai, pasang selang, boleh memulai memuat atau bongkar muatan, loading dan loading kargo, ya. Jadi posisinya seperti ini. Kalau sudah selesai STS, posisi kedua kapal seperti gambar saya ini, ya, kira-kira demikian. Untuk itu saya ulangi kembali olah gerak ini. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas nanti dalam praktek di simulator tidak menimbulkan kesalahan atau keraguan bagi para pasis yang akan praktek di simulator, baik mereka yang sudah ANT 1 maupun ANT 2. Teori olah geraknya sama, hanya saja nanti saya akan buat beda. Untuk ANT 1 DWT kapal atau panjang kapal saya buat lebih besar dibandingkan dengan ANT 2, karena ANT 2 terbatas sebagai nakoda di kapal di bawah 3000 gross tonnage. Kira-kira demikian. Baik, ini saya mulai lagi. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas, ya. Nanti tidak ada kesalahan atau keraguan lagi dalam praktek di simulator. Ya, kapal mothership berlabuh arus dari depan. Kalau posisi seperti ini, ya tinggal menggerakkan kapal ini maju sampai sini, stop, masih ada laju, mundur, tok, langsung nempel. Tapi kalau kapal posisinya di sebelah sini, ya harus diputar dulu, ya, harus istilahnya mengambil ancang-ancang dulu. Nah, ini cikar kanan, baru kemudian gerakan cikar kiri, baru sama dengan ketika dari sini lurus ke sana, ya, sampai sini, mesin stop, masih ada laju, ya, kapal masih bergerak maju sampai nanti stop atau hampir-hampir tidak ada laju lagi, baru mesin digerakkan
mundur, ya, mesin digerakkan mundur sekarang. Mesin digerakkan mundur karena kapal baling-baling putar kanan, maka buritanya akan cenderung ke kiri. Mesin stop. Nah, untuk mengurangi laju kapal, stop, buritan merapat ke kiri. Sudah jadi karakteristik daripada kapal baling-baling putar kanan. Kalau digerakkan mundur, buritanya cenderung ke kiri. Kita semua sudah tahu. Walaupun nanti di simulator nampaknya yang saya lihat tetap lurus, ya, gerakannya lurus. Tapi dalam praktek di kapal seperti itu, baling-baling kanan, mundur, buritanya ke kiri. Makin rapat, maka lempar dengan tali buangan, dikirimlah tali-tali. Yang pertama adalah headline, ya, headline bisa mungkin 2-3 diikat sekaligus. Baru kemudian spring belakang. Mengapa headline dan spring belakang? Karena tali yang menahan kapal hijau ini adalah headline sama spring belakang. Kalau spring depan dan stand lain nampaknya tidak menahan, hanya menahan untuk kapal tidak terbuka. Nah, karena arus dari depan ini contohnya. Headline sudah dipasang, spring belakang sudah pasang, kemudian lempar spring depan, baru kemudian stand lain dikirim. Kapal sudah terikat, tinggal merapatkan dengan cara mengibop tali-talinya. Ya, kapal jadi rapat. Ya, inilah posisi dari kapal yang sedang ship to ship transferring, ya, olah geraknya terakhir dengan posisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti di simulator bisa dipraktekkan dengan secara baik, tidak nubruk-nubruk dan sebagainya. Nanti di simulator tidak sampai melempar tali-tali kapal, karena di situ tidak ada fender. Yang penting bisa menggerakkan kapal di samping mothership-nya, ini sudah bagus. Nanti pelemparan tali ya nanti dalam kenyataan yang sebenarnya. Kalau dalam simulator ini nampaknya tidak didesain memang untuk ship to ship manuverring, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh praktek di simulator dalam olah gerak ship to ship manuverring, ya. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, sehingga nanti dalam praktek tidak ada yang gagal, artinya tidak ada yang nubruk-nubruk dan tidak bisa sandar umpamanya, ya. Kira-kira demikian. Karena dari pengalaman saya selama ini ada yang masih bingung mau apa yang dilakukan. Jadi kayak tadi, kalau memang posisi kapalnya kurang tepat, ya harus diarahkan mengambil ancang-ancang dulu. Jangan dari posisi itu langsung menuju ke lambung, apalagi kalau Anda berada di lambung kiri, agak ke kiri dari lambung kapal mothership, sudah pasti Anda harus ambil ancang-ancang dari jauh supaya nanti Anda bisa merapat di lambung kanan daripada mothership ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sehingga dalam praktek tidak ada yang gagal dalam menyandarkan kapal di ship to ship transferring. Kapal di posisi, namun demikian kapal harus tetap standby mesin. Tidak sama ketika kapal di dermaga. Kalau di dermaga sudah in position, ya finish with engine. Tapi kalau di STS atau di single point mamanya, kapal harus tetap standby engine. Ya, kira-kira itu perbedaannya.
dengan apabila kapal sandar di dermaga. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat nanti di praktek di simulator ya.